belajar paling cepat itu di masa-masa itu. Kalau saya boleh kasih skema di sini, masa golden age itu terjadinya 0 sampai 6 tahun. Lebih kecil lagi sebelum itu adalah 10 hari pertama. Ada sesuatu yang baru, mereka itu merasakannya dengan cepat itu. Makanya di masa begitu sini kita para itu diwajibkan ya lebih tepatnya untuk memberikan asupan-asupan yang ke arah positif yang bisa membangun karakter mereka. Masya Allah. Sel syaraf yang saling terkait satu sama lain, semakin banyak stimulasi, semakin kuat dia, semakin kuat kaitan satu sama lainnya. Tapi masalahnya kalau anak kita tidak distimulasi dengan baik, mungkin diam saja di rumah atau bermainnya di situ-situ saja, gitu ya, maka neuron-neuron ini akan bisa musnah, gitu ya, akan bisa hilang karena tidak terpakai. Gitu. Disebut masa emas karena otaknya berkembang luar biasa. Kalau semakin banyak dilatih, semakin banyak diberikan stimulasi, maka otaknya akan semakin berkembang dengan baik. Oleh karena itu kalau tahun hari ini pendidikan anak usia dini hari ini mulai mengenalkan bagaimana caranya mengajak anak berpikir tingkat tinggi. Kemudian kalau kegiatan di Almanza ya di 1 semester kemarin banyak proyek, banyak anak melakukan kegiatan-kegiatan yang bergerak yang tidak hanya duduk manis saja, gitu ya. Kalau kemarin kegiatannya apa ya, Bu ya? Ada cooking class ya, kemudian main kelas jual-jualan gitu ya. Nah, itu salah satu hal yang menstimulasi secara neuroscience, itu menstimulasi otaknya mereka. Kita masa periode emas. Apakah karena kita tentang periode emas terus semuanya diajarin gitu ya? Pada dasarnya anak itu bunda bisa diajarin banyak hal. Ada kalau paradigma pendidikan kita zaman dulu, kita ingat ada sekolah-sekolah itu mewajibkan gitu ya, lulusannya bisa baca tulis ya, atau bahkan kita sendiri bisa jadi mengharapkan anak lulus TK itu bisa baca tulis hitung gitu ya, pintar gitu. Pokoknya anak bisa tulis tulis hebat gitu, karena pasti diterima di SD gitu ya. Padahal apakah betul demikian gitu ya? Kalau misalnya ditanya anaknya bisa kok, bisa betul, mereka bisa. Anaknya diajarin apa aja bisa. Bahkan diajarin rutin tidur ya, waktu bayi ya, jadwal tidur, jam segini harus tidur, jam segini harus bangun, jam segini sarapan, bisa banget. Anak itu pokoknya apa kata kita. Bagian diri juga yang kemudian menentukan seorang manusia itu berbeda dengan hewan, gitu ya, itu otak depan. Kemudian ada otak tengah namanya. Otak tengah itu istilah neuroscience itu ada sistem limbik di mana dia mengatur emosi. Dari emosi itu kalau kita tahu ya, hidup itu kan tidak tentang logika saja ya, tapi juga ada emosi. Logikanya begini-begini, tapi kalau emosinya nggak ada ya, misalnya makan gula gitu. Kalau untuk orang sepuh ya, kalau nenek-nenek kita makan gula itu kan bahaya, bisa diabetes dan sebagainya. Tapi kalau hati sudah bilang aku pengen ya susah ya. Nah, kemampuan atau perkembangan otak tengah itu juga harus diperhatikan. Yang terakhir adalah otak belakang. Grafik ya, grafik perkembangan anak. Kalau kita perhatikan ini umurnya, masa apa nih? Kita cari peer social skill. Peer social skill itu mulai muncul puncaknya di usia 3 tahun ya. Kemudian apa nih ya? Konseptual ini umur 2 tahun mulai anak memahami konsep. Ya kalau kita sedih ya, tapi bercerita tentang mungkin kita habis baca buku ensiklopedia, kita ceritakan ke anak ya, itu caranya namanya menyambungkan mulai. Membangun kelekatan ya, ini pasti ya, gendong sana sini gitu ya, dibantu, diarahkan. Kalau ini tapi setelah sekolah dari sekolah itu terlihat nah itu apa saya perlu simulasi lagi pada saat di sekolah atau seperti apa seperti kita ngejar
Jadi kalau kita tahu, kita menyadari ada yang ketinggalan itu yang harus kita ulang. Tapi mungkin resikonya adalah effortnya lebih besar karena anaknya kan sudah terbentuk ya, jadi kita kayak ngeriset gitu, dan itu harus diulang. Contoh misalnya bangun pagi misalnya gitu ya, kita terlanjur kemarin ngobrol bangun pagi sama anak ya, mau tidak mau kita harus membelajarkan ulang. Tapi kalau sudah gede bagaimana? Dengan komunikasi. Jadi kunci pertama kalau anak-anak kita sudah melewati masa belum age itu adalah pelibatannya anak. Kayak misalnya kita bilang anak kemudian minta maaf, jadi harus pertama minta maaf dulu karena itu memang kita yang salah ya, kita yang salah. Kemudian minta maaf ya, dan itu sebenarnya harusnya bisa mengajari kamu untuk bangun pagi, karena bangun pagi itu penting banget buat masa depan kamu misalnya gitu ya. Boleh nggak kita bagaimana untuk masuk, tapi yang harus kita dapatkan adalah persetujuannya mereka. Karena kalau sudah terbentuk, kalau misalnya usianya sudah kembali, itu kognitifnya udah matang ya, sehingga yang bisa masuk adalah penerimaan. Mereka harus menerima dulu ide kita kayak ya kayak diskusi musyawarah gitu. Kalau misalnya mereka sepakat, kita jalankan programnya. Di saat itulah kemudian kita bisa riset. Tapi kalau misalnya langsung pokoknya mulai sekarang kamu harus bangun subuh misalnya gitu ya, tapi nggak pokoknya aja lah pokoknya gitu, yang itu tidak bisa gitu. Karena mereka sudah menjadi manusia seutuhnya yang punya akal pikiran, punya logika, punya segalanya lah ya. Sehingga kalau misalnya langsung ya kayak kita ya disuruh yang tiba-tiba tuh pokoknya bunda semua harus ini ya, harus datang di acara parenting gitu. Saya kan punya urusan sendiri gitu. Nah itu harus, makanya semuanya harus disepakati bersama. Kalau yang ini oh iya, fokus itu baca Quran. Baca Quran similaritisnya atau persamaannya adalah baca buku. Jadi kalau baca Qurannya sudah, maksudnya sudah teratur, kemudian baca buku. Karena latihan fokus itu adalah latihan melakukan sesuatu yang monoton, itu latihan fokus. Monoton tapi menarik itu salah satunya adalah membaca. Kalau anaknya sudah tidak terbiasa membaca, terlanjur video gitu ya, makanya ini penting, ini juga menjadi kajian kami bunda sekalian. Salah satu dampak dari menonton itu adalah terlalu banyaknya informasi yang masuk ke dalam otak. Bukan cuma ya, tapi sebenarnya karakteristik dari fokus itu adalah suka. Kalau sudah suka atau kita sedang merasa punya rasa ingin tahu, itu tuh pasti fokus sebenarnya. Jadi kalau misalnya mulai bosan itu sebenarnya karena nggak fokus, itu bisa jadi karena bosan, karena tidak tertarik atau yang lainnya. Jadi banyak sih sebenarnya penyebabnya. Jadi harus dipastikan dulu tidak fokus ini tidak fokus yang seperti apa. Kalau tidak fokusnya sifatnya adalah bukan fisiolog ya, gangguan. Jadi kayak misalnya kayak anak yang mohon maaf yang punya sindrom ini ya, fokus ADHD gitu ya. Kalau misalnya masih yang bosenan, bosenan itu banyak nih penyebabnya. Harus dipastikan dulu penyebabnya apa, baru kemudian kita menentukan terapinya bagaimana. Tapi kalau secara umum ya dengan membaca ya, atau melakukan kegiatan yang butuh ketelitian. Mungkin saya bantu sedikit jawab ya. Tadi terkait tentang manusia kalau di rumah katanya aktif, di sekolah kok gitu saja. Sebenarnya foto-foto yang manusia itu foto kebetulan Mas Anan lagi biasanya kalau waktu anak-anak lagi bermain lagi apa itu kadang memang mereka lagi asik main, kita nggak mau fotokan. Cuman kalau pas ada kegiatan itu memang kami minta sebentar ya sayang, kita foto dulu, nanti kita kirim ke mama papanya biar kelihatan rapi, kita fotonya